Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Safira. NIM saya 212000007 dari kelas 21 4B01 Administrasi Perkantoran. Saya akan menunjukkan bagaimana membacakan pidato dengan tema pemberdayaan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sugeng Bahagio, Direktur Eksekutif Infit beserta jajaran, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara seminar Infit, yaitu perempuan dan COVID-19. Dengan tema bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan perempuan dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hadirin, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa dibentuknya pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya perlu dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan rasa aman dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan harkat martabat setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simponi PPA tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Juni 2020, telah dilaporkan sebanyak 320 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.848 kekerasan seksual terhadap anak, baik perempuan maupun laki-laki. Adapun berdasarkan catatan Komnas Perempuan tahun 2019, pada jumlah laporan kekerasan seksual di ranah privat, yaitu dalam rumah tangga atau relasi personal pada tahun 2018, kasus tertinggi adalah insest, yaitu sebesar 1.071 kasus, diikuti oleh perkosaan 818 kasus, dan pencabulan 321 kasus. Sementara kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik yang menempati posisi pertama adalah pencabulan, yaitu sebanyak 1.136 kasus, perkosaan 762 kasus, dan pelecehan dalam bentuk lain, yaitu sebanyak 394, diikuti oleh persetubuhan 156 kasus. Perkosaan 762 kasus, dan pelecehan dalam bentuk lain, yaitu sebanyak 394, diikuti oleh persetubuhan 156 kasus. Hadirin sekalian, angka-angka tersebut menjadi lebih memprihatinkan karena kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat adalah seperti fenomena gunung es, di mana angka realnya dapat jauh lebih besar dari angka yang terlaporkan. Apalagi dalam era digital ini, kasus-kasus kekerasan seksual menjadi semakin kompleks dengan pergeseran tren dan modus melalui cybercrime yang sulit dihapus materinya, sulit diidentifikasikan pelaku dan korbannya, serta lintas batas, di mana pelaku dan korban dapat berasal dari negara yang berbeda. Dalam kasus kekerasan seksual, korban seringkali mendapatkan stigmatisasi yang kuat. Mereka disalahkan saat melapor. Hal ini kemudian menyebabkan keengganan untuk melapor dan banyak penyelesaian kasus di luar ranah hukum.
Padahal, kekerasan seksual perlu menjadi perhatian khusus karena efek jangka panjang yang dapat ditimbulkannya. Korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan berkepanjangan, baik secara fisik maupun psikis, yang efeknya bahkan dapat terasa lintas generasi. Dari segi fisik, korban dapat mengalami kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, dan komplikasi bahkan meninggal dunia. Dari segi psikis, martabat korban yang direndahkan dapat membuat korban merasa tidak berharga lagi, bahkan meningkatkan resiko depresi maupun gangguan mental lainnya, sampai keinginan untuk bunuh diri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kekerasan seksual memiliki karakteristik dan kekhususan secara normatif yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya. Tidak hanya itu, dari sisi penegakan hukum, perlu adanya mekanisme pendampingan khusus bagi korban kekerasan seksual, mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, persidangan, hingga pasca persidangan, agar tidak menimbulkan trauma bagi korban. Apalagi jika korban mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. Berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan di atas, Bapak Ibu hadirin yang dihormati, sudah sepantasnya kita melakukan upaya-upaya demi melindungi masyarakat Indonesia dari kekerasan seksual, terutama kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak. Optimalisasi mekanisme pencegahan dan penanganan baik formil maupun material perlu dilakukan agar tidak terdapat celah dalam pelaksanaannya. Mari bersama-sama kita mengawal terciptanya sistem yang menjamin hak korban, mengedepankan kebenaran, keadilan, dan pemulihan, serta mencegah kejadian berulang harus dapat dibangun. Oleh sebab itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen untuk mendukung segala upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual. Saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada INFIT yang telah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini, demi menciptakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih komprehensif, khususnya bagi perempuan dan anak. Marilah bersama-sama kita menciptakan sinergi dan kerjasama yang baik untuk menciptakan sistem hukum yang dapat menghapuskan kekerasan seksual, menimbulkan efek jera bagi para pelaku, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Memang hal ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi saya yakin jika kita bekerja bersama-sama, saling membantu dan mengesampingkan ego masing-masing, segala tantangan dapat kita lalui. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.